Halo, balik lagi sama gue Yuri. Di video kali ini gue bakal menjelaskan alur cerita dari anime berjudul Seishun Butayaro. Jujur kalau nama animenya ini di Indonesiain agak aneh sih. Pokoknya nggak nyambung lah. Anime ini bercerita tentang sebuah anomali, keganjalan, dan juga keanehan yang terjadi dari keadaan pada umumnya. Simpelnya kondisinya di anime ini tuh nggak normal lah. Genre dari anime ini sendiri romance, fiksi, dan juga supranatural. Terlepas dari genrenya, anime ini masih bisa dicerna dengan jelas. Cuman di anime ini kita dibikin mikir banget sih sama kejadian dan juga keanehannya. Tapi di sini gue bakal mengulas dengan jelas agar kalian juga paham sama ceritanya. Di video kali ini gue bakal mengulas ceritanya dari episode 1, 2, dan 3. Sekedar alert buat kalian bahwa video ini merupakan full spoiler konten. Jadi kalau kalian pengen pengalaman menonton yang lebih baik, mending nonton anime secara langsung. Tapi kalau kalian masih nekat, kita gas saja ke videonya. Pada permulaan anime ini ada seorang lelaki yang baru aja bangun dari tidurnya. Ia membaca sebuah buku yang berisi sebuah cerita, dan buku ini berisi runtutan cerita dalam anime ini. Setelah itu, scene dipindah di sebuah perpustakaan. Laki-laki yang tadi lagi baca buku, cuman abis itu ada cewek yang lewat pakai kostum bunny, atau istilahnya kostum kelinci lah. Karena kepo, laki-laki itu pun mengikuti dan melihat cewek tadi. Dia bingung dong, si cewek ini ngapain pakai kostum gituan di perpustakaan. Dan nampaknya cewek ini tuh emang lagi caper dan lagi mencoba buat menarik perhatian orang sekitarnya. Cuman anehnya, orang-orang di sana merasa seolah gak ngelihat dia, dan yang bisa ngelihat dia cuma laki-laki tadi. Setelah ngobrol sebentar, kita tahu di sini bahwa cewek tadi namanya Sakurajima Mai, dan laki-laki tadi namanya Azusagawa Sakuta. Seiyu atau voice actor dari Sakurajima Mai diperankan oleh Asami Seto. Asami Seto ini juga memerankan Raphtalia di anime Tate no Yusha. Sedangkan untuk voice actornya Azusagawa Sakuta diperankan oleh Kaito Ishikawa. Ia pun memerankan Kageyama Tobio di anime Haikyuu. Buat di alur cerita kali ini, kita panggil aja mereka berdua Sakura dan juga Sakuta. Sakura ini cewek yang cukup terkenal. Balik lagi ke percakapan mereka berdua, Sakura minta agar Sakuta melupakan apa aja yang dia udah lihat barusan. Dan Sakura pun meninggalkannya tanpa penjelasan lebih lanjut. Kita diperkenalkan sama adiknya Sakuta namanya Kaede. Scene ini cuma numpang lewat doang sih sebagai perkenalan bahwa si Sakuta ini memang punya seorang adik perempuan gitu. Keesokan harinya saat pulang sekolah, Sakuta ini lagi jalan sama temennya, Yuma namanya. Dia lagi ngobrol tentang Sakurajima Mai ini. Kita diberitahu bahwa si Sakura ini adalah seorang artis yang lagi vakum, yang lagi hiatus dan juga pokoknya lagi berhenti dari pekerjaannya sebagai seorang aktris. Mereka juga bingung kenapa si Sakura ini sendirian mulu, padahal kan Sakura ini terkenal ya. Tak selang lama datang pacarnya si Yuma, Kamisato namanya. Kamisato kemudian memisahkan dia dari Sakuta. Nampaknya Kamisato ini gak terlalu suka sama keberadaan Sakuta ini. Keesokan harinya pun mereka berjalan berdua lagi. Lagi-lagi mereka ngobrol mengenai Sakurajima ini. Sakura ini gak pernah masuk sekolah ternyata selama setahun pertama, karena sibuk akan pekerjaannya itu. Jadinya Sakura ini dikucilkan karena ya gimana sih kalau kita ini masuk sekolah terus kelasan kita udah ditentuin teman-temannya itu tiba-tiba datang murid baru di kelas. Habis itu terkenal lagi kan murid barunya. Hal tersebut justru menjadi bumerang bagi si Sakura yang menyebabkan ia dibicarakan oleh banyak orang di kelasnya. Kemudian scene pun berganti. Sakuta lagi beristirahat di taman. Ia pun dihampiri oleh Kamisato tadi. Tanpa basa-basi, Kamisato meminta untuk menjauhi Yuma pacarnya. Nampaknya si Sakuta ini punya insiden masa lalu yang menyebabkan dirinya ini dijauhi sama orang-orang sekitarnya. Nah sebenarnya insiden apa sih yang dialami si Sakuta ini? Kita bakal cari tahu lebih lanjut. Ketika Sakuta ini lagi perjalanan pulang, ia bertemu dengan Sakura di stasiun. Di belakangnya ada orang yang diam-diam ingin memotret Sakura ini. Sakuta pun langsung mengusir mereka. Atas hal tersebut, Sakura pun berterima kasih padanya. Kemudian Sakura ini mendapatkan panggilan telepon dari manajernya, tetapi ia tidak berencana untuk menjawabnya. Mereka pun mengobrol di sepanjang perjalanan. Di percakapan ini, Sakura ini udah tahu tentang insidennya si Sakuta.
Sakuta ini ternyata pernah membuat 3 orang temannya masuk rumah sakit sekaligus. Dan di sini tuh si Sakuta ngaku bahwa itu cuma rumor-rumor yang bohong gitu, hoax gitu kan. Dan ternyata berita tersebut sudah menyebar kemana-mana. Nah itulah sebabnya si Sakuta ini mungkin dijauhi ya. Sakuta pun cuek akan hal tersebut. Sakuta juga mengaku bahwa ia ini gak punya HP, HP-nya ini dulu dibuang ke laut. Alasannya apa? Lagi-lagi kita bakal cari tahu nanti. Sakura pun bercerita bahwa ia mulai mendebut menjadi seorang artis pada umur 6 tahun. Karirnya pun mulus. Ia dikenal dari foto dirinya yang ada di mana-mana. Tetapi Sakura ini tidak terlalu senang akan hal tersebut. Sakura justru berharap bahwa ia ini pengen berada di sebuah tempat di mana nggak ada satu orang pun yang mengenalnya. Entah itu doa atau apa, ternyata hal tersebut menjadi kenyataan gitu. Dari yang kita lihat sebelumnya di perpustakaan, emang dia tuh nggak dilihat sama seorang yang ada di sekitarnya. Ia pun udah mencoba mendatangi beberapa lokasi dan orang-orang pun tidak bisa melihatnya dan mendengar omongannya. Jadi kayak hilang gitu lah. Ketika Sakura ini mencoba memesan roti di sebuah toko, pelayan di sana pun tidak mendengar dan melihatnya gitu. Tetapi di sini Sakura membantu untuk memesankan roti. Nah di sini udah mulai aneh kan, atau mungkin kalian bingung sama ceritanya. Sebenarnya ini kenapa sih ceritanya jadi kayak gini gitu. Gue juga bingung sebenarnya pas pertama kali ngelihat anime ini. Lanjut ke cerita, ternyata si Sakuta ini tahu sebutan buat kondisi tersebut. Kondisi yang dialami oleh Sakura dinamakan puberty syndrome atau sindrom pubertas. Sebenarnya ini dipercaya sebagai sebuah rumor, cuman ternyata ada beberapa orang yang mengalaminya. Kemudian Sakura pun meminta agar Sakura ini masuk ke apartemennya karena ia ingin menunjukkan sesuatu. Tak selang beberapa lama, Sakura pun membuka bajunya. Dan ternyata ada luka yang cukup besar di dadanya si Sakura ini. Sakura pun menjelaskan bahwa adiknya pun punya kejadian yang sama. Jadi suatu hari adiknya ini tidak membalas chat dari pemimpin atau ketua geng di kelasnya. Sebenarnya masalahnya simpel sih. Cuman gara-gara hal itu, KED pun mulai dibenci dan dimaki-maki oleh temannya. Sampai suatu ketika KED ini pulang ke rumah, ia dipenuhi oleh luka di tubuhnya. Dan seketika itu juga Sakura pun mendapatkan luka yang sama. Dan dari situlah insidennya Sakura ini berasal. Lanjut ke cerita, setelah menjelaskan cerita tersebut, adiknya pun datang dan kaget melihat ada Sakura di sana. Sakura pun dengan tenang memperkenalkan mereka berdua. Kaede ini sangat malu kepada orang lain. Kemungkinan penyebabnya adalah sindrom yang dia alami itu. Setelah berkenalan, Sakura ini bilang agar Sakura balik lagi ke pekerjaannya kalau nggak pengen terjadi hal yang sama seperti mereka. Sakura yang tidak siap akan jawaban tersebut pun kemudian pergi dari apartemennya Sakura dengan perasaan marah. Gue nggak tahu di sini si Sakura ini marah kenapa, cuman satu hal yang gue tahu bahwa Sakura ini sensitif kalau dibahas mengenai pekerjaannya. Dan beberapa hari kemudian Sakura pun nggak kelihatan di sekolahnya. Ketika Sakura ini membeli roti di toko sebelumnya, ia pun menanyakan kepada penjual di sana apakah ia mengenal atau mengetahui tentang Sakura Jimomai. Penjual itu tidak tahu apa-apa tentangnya. Setelah membeli roti tersebut, Sakura pun pergi. Ketika di perjalanan, ia pun kepikiran tentang Sakura dan ia pun menemukannya di sebuah lorong. Ia pun memberikan rotinya kepada Sakura karena Sakura di sini kelaparan, karena ia ini nggak bisa membeli makanan sama sekali dan keberadaannya udah makin parah gitu dan nggak bisa beli apa-apa. Dan mereka pun berdua berdamai. Episode 1 pun akan berlanjut. Di episode 2 ini isinya menurut gua merupakan sebuah pendekatan antara Sakura dan juga Sakura. Jadi di sini gue bikin singkat aja lah ya. Nah di awal episode 2 mereka berdua lagi berbelanja di sebuah pusat perbelanjaan. Karena emang Sakura di sini udah mulai hilang-hilangan, udah banyak orang yang nggak bisa ngeliat, barang yang ia pegang pun juga nggak bisa dilihat sama orang lain gitu. Setelah basa-basi sebentar mereka pun pulang. Di perjalanan Sakura menanyakan dan menginginkan lagi agar Sakura ini balik aja ke dunianya, yaitu dunia maya. Dan di sini kita tahu bahwa alasan Sakura vakum adalah Sakura ini tahu ketika masih SMP dulu, Sakura ini melakukan pemotretan dengan bikini tanpa persetujuan dari dirinya sendiri. Dan ternyata kontrak tersebut sudah ditandatangani oleh ibunya sehingga ia menolak. Karena kaget dan kecewa, ia pun memutuskan untuk istirahat sejenak. Nah ketika ditanya dari mana si Sakura ini tahu hal tersebut,
Sakuta mengaku bahwa ada seorang reporter yang sering mengincarnya untuk meminta foto dadanya. Setelah menolak beberapa kali reporter tersebut, akhirnya Sakuta dan reporter itu bertukar informasi tentang Sakura ini dan Sakuta pun mengizinkan reporter itu untuk memotret luka yang ada di dadanya. Nah, karena dianggap hal itu fatal ya, Sakura ini pun langsung menelpon reporter itu pada saat itu juga dan bilang bahwa fotonya Sakuta ini jangan ditayangin ke TV gitu. Sakura pun meminta reporter itu biar menayangkan aja kembalinya Sakura ke dunia hiburan. Kembali ke cerita, ketika udah sampai di rumah masing-masing, Sakura ini mengajak Sakuta untuk sekedar main ke Kamakura di hari Minggu. Mereka rencananya bakal janjian jam 2:30 sore di stasiun. Dan hari Minggu pun tiba. Ternyata Sakuta ini mendapatkan sedikit masalah di perjalanan naik ke stasiun. Ada anak kecil yang terpisah dari ibunya sehingga ia pun membantu ia untuk mencari ibunya. Karena hal tersebut, Sakuta pun terlambat sampai jam 4 sore. Karena merasa udah telat banget nih, di stasiun ia berpikir bahwa Sakura ini udah pasti pulang. Dan ternyata Sakura masih nungguin dia di situ gitu. Sebuah hal yang mungkin jarang banget dilakuin cewek ya. Subscribe dulu lah. Mereka pun tetap menjalankan date-nya itu. Nah, kita di sini dikasih sebuah scene flashback-nya si Sakuta nih, di mana ia bertemu dengan seorang cewek yang pertama kali ia sukain. Namanya Makinohara Soko. Pokoknya cewek ini tuh ceritanya bersekolah di tempat di mana Sakuta sekolah sekarang. Alasan Sakuta masuk ke SMA yang ia tempati sekarang adalah ingin bertemu si Soko ini. Cuman setelah masuk ke SMA itu ternyata yang namanya Makinohara Soko ini nggak pernah sekolah di situ. Jadi di sini ceritanya makin aneh ya. Balik lagi ke cerita, mereka berdua pun berada di pantai. Ternyata Sakura meminta ibunya untuk datang ke pantai itu untuk menjelaskan alasannya balik lagi ke dunia hiburan. Tetapi setelah berjalan mendekati Sakura, ibunya cuma lewat doang dan malah ngobrol sama si Sakuta ini. Mereka berdua pun kaget akan hal itu. Dan ibunya Sakura ini meninggalkan Sakuta di sana karena dianggap gak jelas gitu. Dan kemudian scene berpindah ke Sakuta yang berusaha menanyakan kepada orang-orang yang di sekitar apakah ada yang mengenal sama Sakurajima Mai. Dan ternyata yang udah ditanyakan pun gak mengenal siapa si Sakura ini. Bahkan adanya Sakuta, Kaede, yang sebelumnya bertemu sama Sakura pun gak mengingatnya sama sekali gitu. Karena tidak mau menyerah, Sakuta pun mengajak Sakura untuk pergi ke tempat lain yang memang belum pernah mereka tuju sebelumnya, berharap ada orang yang mengenal Sakurajima Mai ini. Mereka menuju ke sebuah tempat bernama Okagi dan berencana menginap di sana. Di sepanjang kereta mereka pun mengobrol dikit-dikit ya, pokoknya PDKT lah ya. Setelah sampai di Okagi, mereka pun menginap satu kamar. Di sini gue sempat mikir aneh-aneh sih ya. Cuman gue berharap nggak terjadi apa-apa lah ya. Lanjut ke cerita, ketika Sakura ini mandi, Sakuta ini menelepon Yuma dan bertanya apakah ia masih mengingat Sakurajima Mai ini. Ternyata Yuma masih mengingat dengan jelas si Sakura ini. Sakuta pun senang mendengar akan hal tersebut, dan Sakuta juga menelepon teman satunya lagi yang bernama Futaba. Ia pun menanyakan hal yang sama. Futaba juga masih mengingat siapa Sakurajima Mai itu. Setelah Sakura beres mandi, mereka berdua pun berbelanja di sebuah minimarket. Setelah ngobrol sebentar, scene pun berpindah ke mereka berdua yang ingin tidur. Ya di sini apalagi yang ditunggu-tunggu ya, cuman gak ada scene yang aneh-aneh. Di sini Sakura berterima kasih kepada Sakuta telah menemaninya selama ini. Pokoknya adegan romantis lah antara mereka berdua. Dan kita bakal lanjut ke episode ketiga. Ohayo. Pagi hari pun tiba, ternyata si Sakuta ini gak bisa tidur semalaman. Ya mungkin karena emang gugup aja kali ya. Mereka pun bergegas pergi dari sana dan langsung menuju ke sekolah. Dan lagi-lagi tak ada yang menyadari keberadaan si Sakura ini. Kemudian Sakuta pun berbincang sama si Futaba yang ditelepon semalam sama si Sakuta ini. Dari penampilannya, Futaba ini kayaknya orang yang pintar dan ngerti akan kondisinya. Pokoknya di sini bisa ditarik kesimpulan dari perbincangan mereka berdua bahwa ingatan orang tentang Sakura ini bakal hilang jika mereka terlelap. Nah, di sini titik masalah pada episode 3 ini bakal terjadi. Jadi karena hal tersebut, Yuma yang sebelumnya ingat tentang Sakura ini jadi lupa gitu. Nah, si Sakuta ini kemudian berencana semaksimal mungkin buat nggak tidur. Ya gimana sih kalau dia tidur, ingatan dan juga penglihatannya tentang si Sakura ini bakal hilang gitu loh. Nah, alasan Futaba ini bilang bahwa tidur adalah hal yang memicu kejadian itu adalah karena Futaba ini juga nggak bisa tidur ternyata semalam.
Jadi cuma mereka berdua nih yang nggak bisa tidur, dan cuma mereka berdua juga yang bisa ngelihat si Sakura ini. Shin pun berpindah ke Sakuta yang beli beberapa minuman dan juga obat biar bisa tetap terjaga di malam hari. Setelah meminumnya, Sakuta pun membuat sebuah cerita ataupun surat pengingat yang ketika dia lupa nanti, ia berharap dengan cerita itu dia bakal ingat sama si Sakura ini. Nah, yang ditulis ini tadi merupakan apa yang ada di awal video tadi. Di beberapa hari ke depan, sekolah pun juga ada ulangan semester. Jadi itulah alasan yang bakal dipakai sama Sakuta ketika ditanya kenapa dia nggak tidur. Shin pun berpindah ke Sakuta yang lagi ngerjain soal ulangan. Di sini ia kelihatan ngantuk banget dan juga keliangan gitu. Tetapi ia tetap tidak ingin gagal tertidur. Dia di hari kedua, kondisi Sakuta ini udah makin gak jelas gitu. Cuma dia tetap maksa biar terjaga. Sakura yang kebetulan lewat kelasnya melihat bahwa Sakuta ini udah ngantuk banget. Dan ketika malam harinya, ketika Sakuta ini selesai beli minuman di minimarket, Sakura pun udah menunggunya di luar, dan Sakura juga bilang bahwa ia tahu si Sakuta ini gak tidur gitu. Kemudian Shin dipindah ke mereka berdua yang berada di apartemennya Sakuta. Rencananya sih mereka bakal belajar sastra Jepang. Intinya di sini yang gue tangkap Sakura ini mengajarkan tentang kanji ya. Nah, kanji ini dijelasin secara spesifik gitu. Buat yang nggak tahu kanji, simpelnya kanji itu tulisan khas Jepang. Ya pokoknya huruf khas Jepang banget lah. Pokoknya ada 2 kata yang dipelajari pada saat itu. Dan di sini pun jujur si Sakuta udah nggak bisa nahan ngantuknya lagi. Dan ya kalian tahu Sakura pun mengucapkan selamat tinggal pada Sakuta. Tapi masa ceritanya selesai gini doang? Kita bakal lanjut. Keesokan harinya ketika si Sakuta ini bangun, ia membaca buku yang udah ia tulis pengingat sebelumnya. Cuma di sini ada beberapa tulisan yang emang blur gitu, jadi ingatannya pun udah hilang terhadap Sakura ini. Ketika ia udah sampai sekolah dan beres ujian, ada Futaba yang memberikan sebuah surat ke Sakuta ini. Pokoknya surat itu berupa kode ke Sakuta agar ia ingat sama sosok yang baru aja ia lupakan. Dan ketika ujian sastra tiba, ternyata huruf yang ia pelajari ada gitu di soalnya. Setelah berpikir sebentar, ia pun mengingat kembali si Sakura ini dan langsung cabut dia ke lapangan gitu. Dan dengan keras-keras dia bilang bahwa ia mencintai Sakura Jimamai. Di sini agak lucu sih. Ya gila aja kali di tengah ulangan teriak-teriak gak jelas. Abis itu diliatin lagi sama orang satu sekolah. Ora. 大事なことを思い出した。みんながそうしてるから、みんながそう言ってるから、その失敗を隠そうとして意地になって強がってた彼女。いいかお前ら、桜島先輩のことが好きだ。 Lanjut ke cerita. Setelah mengumumkan itu, ternyata Sakura pun muncul di hadapannya. Nah, jadi mereka berdua pun gak jadi berpisah. Setelah akhirnya ngobrol lagi, episode 3 ini ditutup oleh mereka yang dipanggil guru karena kejadian tersebut. Kita bakal lanjut ke part selanjutnya. Stay tune dan tetap jaga kesehatan. Sekian dari Yuri, bye-bye.